warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya, di mana di video ini saya akan sharing-sharing pengetahuan bareng kalian. Bagaimana yang kita ketahui bersama, hari ini dunia lagi dilanda dengan wabah virus corona. Maka dari itu pemerintah menganjurkan kita semua melakukan perkuliahan online agar kita semua tetap stay di rumah dan membantu mencegah penyebaran virus corona ini. Belum lanjut ke video sharingnya, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Yuk kita ke videonya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang statistika. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai data statistik. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu pengertian statistika, fungsi statistika, skala pengukuran, dan data kualitatif dan kuantitatif. Bagian pertama, pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan suatu data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Statistika berbeda dengan statistik. Kalau statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data, sedangkan statistik adalah data itu sendiri, kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Dari kumpulan data tersebut, statistika dapat digunakan untuk mengkorelasikan data, mempresentasikan data, menganalisis data, serta menginterpretasikan suatu data. Kemudian, bagian selanjutnya adalah fungsi statistika. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa statistika itu berfungsi sebagai yang pertama, alat menghitung besar anggota sampel yang diambil dari suatu populasi sehingga jumlah sampel yang diinginkan akan cepat dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sebagai teknik untuk menyiapkan data sehingga data lebih mudah diakses, misalnya melalui tabel, grafik, diagram, poligon, dan lain-lain. Yang ketiga, statistika berfungsi sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam suatu penelitian. Yang keempat, statistika memiliki fungsi sebagai alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam sebuah penelitian. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Di bagian selanjutnya yaitu skala pengukuran. Dalam skala pengukuran ini
Terdapat 4 skala yang sering digunakan. Yang pertama itu skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat itu skala rasio. Yuk kita kenali macam-macam skala pengukuran tersebut. Yang pertama, skala nominal. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya, digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori, sehingga mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Sebagai contoh, skala nominal yang paling umum digunakan yaitu variabel jenis kelamin. Dalam jenis kelamin akan dibedakan menjadi laki-laki, perempuan dengan simbol seperti ini. Yang kedua, skala ordinal. Skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi menunjukkan peringkat. Misalnya, pada variabel penilaian sikap seseorang, sikap tersebut berupa sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kategori tersebut dapat disimbolkan dengan angka. Sangat setuju dengan angka 4, setuju dengan angka 3, biasa saja dengan angka 2, tidak setuju dengan angka 1, dan sangat tidak setuju diberi angka 0. Yang ketiga, skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal dan nominal. Contoh yang paling umum skala interval adalah suhu. Misalnya, suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat. 0 derajat ini bukan berarti bahwa di ruangan tersebut tidak memiliki suhu. Akan tetapi, dia memiliki suhu yaitu 0 derajat. Yang keempat adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukurannya yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan dengan skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Nilai 0 mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Bagian keempat yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantifikasikan agar dapat diproses. Kuantifikasi dapat dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data dalam bentuk kategori. Contoh data kuantitatif. Yang pertama, misalnya kalimatnya yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika naik dari Rp15.000 menjadi Rp16.000. Kalimat di atas
bisa digunakan sebagai contoh data kuantitatif karena angkanya jelas, yaitu naik dari Rp15.000 menjadi Rp16.000. Contoh kedua, tinggi rata-rata orang Indonesia adalah 156 cm. Lagi-lagi kita mendapatkan informasi mengenai kuantitas atau ukuran terhadap suatu fenomena, yaitu tinggi badan. Contoh data kualitatif. Misalkan ada kalimat seperti ini: sarjana kesulitan buka usaha karena tidak punya modal. Jika kita cermati kalimat ini, kita akan mengetahui siapa yang kesulitan, kesulitannya apa, dan kenapa kesulitan. Akan tetapi, dari kalimat itu, kita tidak akan bisa mengetahui informasi mengenai kuantitas tertentu. Misalnya, berapakah sarjana yang kesulitan? Berapakah modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha? Dan sebagainya. Contoh kedua, misalnya kalimatnya seperti ini: orang Indonesia lebih tinggi daripada orang Jepang. Informasi ini memberikan informasi kualitatif karena menunjukkan kualitas tertentu, yaitu tinggi badan. Namun, kita tidak akan mengetahui berapakah tinggi badan orang Indonesia dan berapa tinggi badan orang Jepang. Dengan kata lain, bahwa data tersebut tidak memberikan informasi mengenai kuantitas tertentu. Maka dari itu, agar kita mendapatkan data dengan itulah tadi materi tentang data statistik. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.